Langsung ya ini. Waktu paruh unsur Y 24 hari jika unsur Y meninggal 23 April dalam waktu dan untuk unsur Y tinggal 1/6 dari 1/64 N0 ya. Waktu paruh berarti ini T setengah 24 ya. Maka pada tanggal berarti cari waktu, cari T. Rumusnya gini, NT berarti NT sama T setengah kali N0. NT-nya 1/64 N0. Jadi setengah itu 24 dikali N0. Coret. Jadi 1/64 itu berarti 1/2. 64 itu 2 pangkat 6. Setengah pangkat T per 24. Berarti ini sama 24. Jadi ini kita sini. Sehingga T sama dengan 24 kali 6. 24 kali 6 itu 144 hari. Nah, kita hitung 3 April. Ya, 23 April. Ya, 23 April. Berarti dari 100 hari. Ya, tambah 144 hari. 23 April ditambah 14 September 2021. Jadi dapatnya 14 September. Ya, screenshot dulu. Jadi 23 April tambah 144 hari, itu dapatnya 14 September 2021. Sudah di screenshot semua? Sekarang soal berikutnya. Diketahui radioaktif A dan B mula-mula memiliki jumlah inti yang sama. Berarti N0A sama dengan N0B. Radioaktif A memiliki waktu paruh 9 hari. T setengah A 9 hari. T setengah B 12 hari. Setelah X hari meluruh, berarti T-nya itu A dan B 1/8. Jadi NTA banding NTB. Ini aja. NTA banding NTB sama dengan setengah pangkat T per T setengah A dikali setengah pangkat T per T setengah B. Nah, karena N0A sama dengan N0B, ini sama ya. Sama itu boleh dicoret. NTA banding NTB itu 1/8. 1/8. Sama dengan setengah pangkat TT-nya X per T setengah A itu 9 dibanding setengah terus pangkat X per 12. Jadi ini 1/1 kalau dibanding itu pangkatnya dikurang. Jadi setengah pangkat X per 9 min X per 12. Ini jadinya setengah pangkat 3. Ini setengah ya. Ini sama berarti 4X min 3X per 12 per 36. Jadi setengah pangkat 3 per 36. Jadi X per 36 sama dengan 3. Pindah ke sana, X sama 108 hari. Jadi meluruhnya selama 108 hari. Silakan di screenshot dulu. Nomor 3. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Fermium 257 telah melurus selama 48 hari, berarti T-nya 48 hari. Hingga masanya menjadi 3,2 menjadi, berarti ini masanya boleh pakai N ya. N boleh, pakai R boleh, terserah kamu. NT-nya 3,2 miligram. Setengahnya adalah 24 hari. Masa awalnya berarti N0-nya berapa? Kita cari ya. NT sama dengan setengah pangkat T per
NT-nya 3,2 ya, sama dengan setengah pangkat T, T-nya 48 dibagi T setengahnya 24. Dan setengah pangkat 2 kali E0. 3,2 ini seperempat kali E0. Pindah ke kiri, 3,2 kali 4 per 1 sama dengan E0. Jadi E0-nya ini 8. Jawabannya E, screenshot dulu. Kita lanjut soal berikutnya. Sumber radioaktif CO ditempatkan pada wadah tempat dari timah dengan tebal. Tebal itu X 4 cm sehingga menghasilkan intensitas sumber 5. Berarti I-nya adalah 5. Jika koefisien pelemahan itu mu-nya, maka intensitas awalnya adalah E0-nya berapa? Ya. Rumusnya I per I0 sama dengan setengah X per X setengah. Kita cari X setengah, itu rumusnya 0,6693 dibagi 0,693. Berarti X setengahnya 1. I-nya 5 per I0 sama dengan setengah X. X-nya 4, 1. Berarti 5 per I0 sama dengan setengah pangkat 4. Jadi 5 per 11 kali silang. Jadi I0 sama dengan 16 kali 5. I0-nya 80. Jawabannya D, silahkan di screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjut soal berikutnya. Udah ya. Isotop TH234 memiliki waktu paruh, T setengahnya adalah 24 hari. Unsur ini dibeli untuk kebutuhan laboratorium sebanyak 5 gram. Unsur ini dibeli untuk kebutuhan laboratorium 5 gram. Dalam satu kali penelitian dibutuhkan 0,5 gram thorium. Jika unsur ini digunakan lagi 4 bulan mendatang, pernyataan yang benar adalah setiap percobaan itu 0,5 gram, 0,5 gram, 0,5 gram. Ya, jadi setiap percobaan membutuhkan 0,5 gram. Mula-mula berarti N0-nya 5 gram. Setelah 4 bulan, berarti T-nya 4 bulan, itu berapa sisanya? Kita cari sisanya NT-nya. 4 kali 30, 120. Berarti kita cari NT, ya, setengah pangkat T per T setengah, ya, setengah, T-nya 4 bulan 120 dibagi T setengahnya 24, dikali N0-nya, mula-mulanya 5 gram. NT sama dengan setengah, ya, 120 dibagi 24, dapatnya 5. Berarti ini 1/32 kali 5. Jadi sisanya ini 0,15625 gram. Tersisa 1,25 salah. Thorium tidak dapat digunakan karena tidak habis. Sisanya sedikit. Ini salah. Thorium sudah tidak memancarkan salah. Thorium masih dapat digunakan untuk satu kali salah, nggak nyampe. Butuhnya kan 0,5 gram. Thorium tidak dapat digunakan karena tersisa kurang dari 0,5 gram. Ini yang tepat. Karena sisanya itu 0,16. Itu kurang dari 0,5. Screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi.
nilai X-nya berapa hari gini. T setengahnya berapa ini? Ini kan 500 mula-mula. Berarti N0-nya adalah 500. Ya. Terus ini meluruh separuhnya dari 250, meluruh ini meluruh separuh. Untuk meluruh separuh ini butuh waktu 10 hari. Berarti ini T setengahnya 10 hari. Karena meluruh separuh dari 500 jadi 250 kan meluruh separuh. Itu butuh waktu 10 hari. Nah, ditanyakan ini T-nya berapa ini? Jika sisanya tinggal 62,5 berarti ini NT-nya. Ya, 6,25. Jadi rumusnya NT ya per N0 ini boleh setengah pangkat T per T setengah. NT-nya 6,25 dibagi N0-nya 500. 62,5 sorry. 62,5. 62,5. 62,5 setengah pangkat T. T-nya nggak tahu. T setengahnya 10. Ini jadinya 1/8 setengah T per 10 setengah pangkat 3 setengah T per 10 coret-coret T per 10 T sama 3 kali 10 30 hari. Jadi ini 30 hari. Silahkan di screenshot dulu. X-nya itu T. T-nya itu dapatnya 30 hari. Silahkan di screenshot dulu. Ya, kita lanjut ya. Inti uranium 238 memiliki waktu paruh 4,25 miliar. Berarti T setengahnya 4,25. Jika kandungan uranium dalam situs tersisa, berarti NT-nya 1/256 dari semula N0. Situs itu terdapat selama, berarti T-nya ini berapa? NT sama dengan setengah T per T setengah kali N0 setengah T per T setengah kali N0. Coret. 1/256 itu 1/2 pangkat berapa ya? Nah, bentar. 2 pangkat 32 kali 2 itu 6. 32 itu 2 pangkat 5. 64 itu 2 pangkat 6. 128 itu 2 pangkat 7. 2 pangkat 8. Jadi ini 8. T per 4,25. 8 sama dengan T per 4,25. Kalikan ke sini. Sehingga T sama dengan 8 kali 4,25. 34. Screenshot dulu. Jadi screenshot ya. Udah ya. Pemanfaatan radioaktif sebagai perunut. Nanti baca sendiri ya teori ini. Tapi biasanya keluar. Sebagai perunut itu pencari jejak. Biasa digunakan untuk scan organ tubuh. I131 paru-paru untuk ngecek paru-paru tiroid gondok. KR51 untuk mengetahui limpa. SE75 untuk ngecek pankreas. TC99 tulang paru-paru. GA67 untuk
getah bening ya, getah bening. C14 mendeteksi keberadaan dalam organ tubuh makhluk hidup dan mekanisme kerjanya. Ini teori tinggal baca aja. Udah saya set. Pembunuh sel kanker ini sering dipakai, sering keluar. Radiasi gamma. Penentuan umur benda purbakala pakai C14 dan U238. Ini sering keluar juga. Na24 untuk mengetahui kecepatan air sungai dan tinggi kebocoran pipa ini juga sering keluar. P32 membuat benih unggul. N15 pemukan, R32 penyakit leukemia. Nah, itu aja. Dah, selesai ya. Teori nanti baca sendiri. Sampai sini semuanya. Terima kasih. Selamat malam.